Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyumna dengan NIM 013. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi Principles of Material Development oleh Brian Tomlinson. Dan yang pertama ada definisi dan tujuan, yaitu definisi yang pertama adalah pengembangan materi mencakup perancangan, pembuatan dan evaluasi materi pembelajaran untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa. Ini mencakup semua sumber daya yang digunakan untuk mendukung pembelajaran bahasa. Dan untuk tujuan pengembangan materi adalah memaksimalkan potensi pembelajaran bahasa untuk memastikan peserta didik terlibat secara efektif maupun kognitif, untuk mengekspos peserta didik pada penggunaan bahasa yang autentik dan bermakna, dan yang terakhir untuk mendukung pengembangan kompetensi komunikatif untuk memungkinkan personalisasi relevansi dengan konteks minat pembelajar ya. Principles of Materials Development oleh Brian Tomlinson. Buku ini membahas prinsip-prinsip pengembangan materi untuk pengajaran bahasa. Pengembangan materi untuk pengajaran bahasa ini dibuat oleh pengembang materi dengan berbagai cara, seperti yang pertama, menulis buku teks, menyampaikan berita, membawa iklan ke kelas, ataupun membaca puisi. Tujuan utama ini adalah memberikan masukan yang relevan sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa yang efektif. Dan juga pertanyaan utama itu mencakup yang pertama, apa yang harus disediakan untuk pembelajar, yaitu materi harus relevan dan mendukung kebutuhan pembelajar. Dan yang kedua, bagaimana cara menyediakannya, yaitu penyampaian materi harus menarik dan sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Dan yang ketiga, apa sih yang dapat dilakukan untuk mempromosikan pembelajaran bahasa? Dan yang dapat kita lakukan adalah materi harus memungkinkan pembelajar untuk berinteraksi dengan bahasa secara bermakna. Pengajaran bahasa juga didefinisikan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh pengembang materi ataupun guru untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa ini. Jadi pengajaran ini ada secara langsung, yaitu menyampaikan informasi secara eksplisit kepada pembelajar seperti menjelaskan aturan tata bahasanya, dan untuk secara tidak langsungnya itu membantu pembelajar menemukan sesuatu sendiri seperti melalui eksplorasi teks and preemptif, mencegah masalah sebelum terjadi. Juga fasilitatif, membantu pembelajar melakukan sesuatu, dan juga responsif dengan merespon kebutuhan bahasa saat muncul. Dan pembelajaran bahasa ini melibatkan proses sadar maupun tidak sadar untuk mengembangkan keterampilan dan strategi komunikasi gitu secara eksplisit, yaitu dengan pembelajar sadar tentang apa yang sedang dipelajarinya. Implisit itu pembelajar tidak sadar tentang proses belajarnya dengan apa yang sedang dia pelajarinya gitu. Dan juga pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan tentang sistem bahasa gitu. Dan juga pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang cara menggunakan bahasa. Dan ini tujuan utama materi ini adalah memberikan pengalaman bermakna dalam menggunakan bahasa, serta kesempatan untuk refleksi terhadap pengalaman tersebut. Dan yang kedua adalah prinsip utama pengembangan material yang efektif, yaitu yang pertama ada paparan bahasa. Pembelajar membutuhkan pemaparan yang kaya dan bermakna terhadap bahasa target dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dan yang kedua adalah pertunangan. Bahasa harus merancang pelajar secara emosional dan intelektual, mengarah pada pemrosesan kognitif yang lebih mendalam dan daya ingat yang baik, serta pengembangan keterampilan berbahasa dan memperhatikan dan menemukan bahasa mungkin ya. Dan untuk E, keaslian, F, sikap positif, G, otonomi pembelajar, dan yang terakhir adalah H, kesadaran budaya. Untuk prinsip-prinsip pengembangan materi ini, materi pun juga harus memberikan dampak
yaitu dampak materi yang harus menarik ataupun perhatian pembelajaran melalui yang pertama, keunikan, topik ataupun aktivitas yang tidak biasa. Dan yang kedua, variasi, beragam jenis teks dan aktivitas atau mungkin jenis fun yang mungkin menarik perhatian gitu. Dan yang ketiga, presentasi menarik, mulai dari corak warna ataupun ruang kosong dan gambar yang menarik. Dan yang keempat, konten menarik, topik relevan bagi pembelajar itu sangat penting dan tantangan yang dapat dicapai. Alat selanjutnya adalah ada evaluasi jenis dan bahan, yaitu bahan informal dibuat oleh guru untuk kelas tertentu, misalnya handout dan materi yang diterbitkan atau yang diproduksi itu secara komersial dengan lebih luas, misalnya buku atau buku teks. Dan materi digital, sumber daya, dan aplikasi daring untuk pembelajaran bahasa, serta evaluasi bahan ajar berfokus pada efektivitas, kesesuaian, dan kepraktisan. Kita lanjut slide selanjutnya. Yang pertama ada adaptasi bahan. Guru seringkali perlu mengadaptasi materi yang ada untuk lebih sesuai dengan kebutuhan pelajar ataupun mencerminkan budaya dan konteks lokal dan mengatasi tujuan pembelajaran tertentu. Dan yang kedua, materi dan SLA akuisisi bahasa kedua. Penyelarasan Tomlinson menekankan pengembangan material dengan temuan dan penelitian SLA, terutama penguasaan bahasa sebagian besar terjadi di alam bawah sadar dan penguasaan bahasa sebagian besar terjadi mudah dipahami dan menarik dan ditingkatkan melalui keterlibatan emosional. Dan juga untuk slide terakhir adalah peran guru. Karena guru sangat berperan penting dalam memilih, mengadaptasi, ataupun membuat materi dan memediasi pengalaman belajar ataupun merefleksikan dan meningkatkan materi digunakan melalui umpan balik dan observasi. Dan sekian, terima kasih untuk presentasi singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk slide terakhir adalah peran guru. Karena guru sangat berperan penting dalam memilih, mengadaptasi, ataupun membuat materi, memediasi pengalaman belajar ataupun merefleksikan dan meningkatkan materi digunakan melalui umpan balik dan observasi. Sekian, terima kasih untuk presentasi singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.